Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi yang udah saya jelaskan sebelumnya, nanti kita akan membuat untuk sebuah campaign baru ya, dimana kita nanti akan membuat sekaligus dua campaign ya, dengan tujuan yang berbeda-beda, yaitu yang campaign berikutnya yaitu campaign kedua ya, setelah kita membuat campaign pertama untuk tes image ya. Ya setelah kita membuat campaign kedua ini, tujuannya adalah untuk tes audience ya. Audience itu berarti letaknya ada di adset ya. Jadi nanti kita akan membuat sebuah campaign dengan formatnya adalah seperti ini. Satu campaign multi adset dan multi ad. Nanti kita di multi adset ini kita menggunakan beberapa target audience untuk tes audience. Dan multi ad ini kita akan menggunakan beberapa copywriting ya yang udah saya siapkan ya, yang saya jelaskan sebelumnya ya. Saya mempunyai 3 copywriting ya, 3 angle copywriting berbeda. Oke. Dengan kita membuat campaign yang kedua, yaitu kita tetap menggunakan objektif PPI Ads ya, dan teknik dengan menggunakan teknik CBO. Teknik CBO ini fungsinya adalah untuk mengetes juga, mengetes. Gunanya adalah untuk mengoptimalkan saat kita akan tes audiensnya. Nanti akan saya jelaskan ya untuk CPO saat materi prakteknya ya. Ini saya sedang menjelaskan gambarannya saja untuk strategi membuat campaign kedua dan ketiga, biar nanti saat prakteknya Anda langsung paham ya, akan lebih paham. Oke, jadi campaign kedua seperti itu. Kita membuat format satu campaign multi ad set dan multi ad. Nanti gambarnya seperti ini. Satu campaign multi ad set, dan di satu ad set ini ada masing-masing 3 ad yang sama. Ini ad-nya sama ya, satu sama lain ya. 3 ad ini di ad set ini juga sama yang kita pakai di ad set yang di ad set yang kedua. Jadi sama untuk ad-nya ya. Nah, kalau ad set yang nanti akan kita bedakan target audiensnya ya. Oke. Selanjutnya ini ya target audience. Nanti kita akan menggunakan target audience dengan jurus reset ya. Nanti akan jelaskan bagaimana cara strategi reset target audience yang menggunakan jurus reset ini yang biasa saya pakai ya untuk target audience ya, untuk mereset target audience. Oke, selanjutnya untuk ad copy ini ya, 3 ad copy multi di sini ya, multi ad ini 3 ad copy yang udah saya jelaskan ya. Kita nanti akan memakai 3 angle berbeda. Boleh lebih dari 3. Ini apabila Anda ingin mengetes lebih banyak copywriting ya, jadi nggak harus 3 ya. Ini sesuaikan dengan produk masing-masing dan copywriting yang ingin Anda tes ya. Kalau lebih dari 3, misalkan ada 5 atau lebih dari 5, itu bisa Anda pakai semuanya ya. Gitu juga nanti adsense-nya juga nggak harus 3 atau 5 ya. Ini Anda bisa tes banyak adsense sekaligus ya, bebas ya untuk jumlah tesnya ya, varian tesnya. Nah, ini budget sedikit saya naikkan ya. Kalau di iklan pertama, campaign pertama kita gunakan minimalis ya 10.000 ya. Tapi di sini kita akan naikkan sedikit ya, misalkan 50.000 ya, 30.000 sampai 50.000 gitu ya per day. Ini budgetnya. Oke ya. Jadi seperti itu untuk campaign pertama. Nah, tujuan atau goal kita membuat campaign pertama ini, campaign yang kedua ini ya. Campaign yang kedua ini adalah tujuannya langsung profit penjualannya, kudu dan wajib. Jadi setelah kita mencoba tes yang pertama adalah tes untuk membuat campaign pertama untuk tes image. Tujuannya adalah untuk mencari image mana yang terbaik. Tapi kalau campaign yang kedua ini kita walaupun sedang tes ya, tes adset ini tetap harus ada penjualan ya. Nah, ini minimal udah profit lah ya, udah profit. Selain itu kita juga nanti akan mencari winning adsetnya. Winning adset itu ya di sini. Nah, winning adset, jadi target audience mana yang paling winning ya. Nah, tujuannya adalah untuk nanti kita scale up ya, scaling ya. Tapi tahap scaling itu juga Pak harus poin pertama ini harus wajib dapat dulu. Jadi harus dapat profit penjualan dulu sebelum kita masuk ke scaling ya. Karena kalau di iklan yang kedua ini, campaign kedua ini Anda masih belum mendapatkan penjualan, belum mendapatkan profit, apalagi penjualan ya. Nah, sebaiknya langkah scaling jangan Anda lakukan dulu ya. Pastikan Anda tetap tes terus ya audiens sampai menemukan audiens mana yang paling convert ya, paling memberikan banyak penjualan ya. Jadi pastikan audiens yang Anda temukan itu yang Anda tes nanti ya.
itu harus bisa menghasilkan, gitu ya. Nah, lalu poin yang ketiga untuk goalnya adalah tentu saja kita tetap akan mengumpulkan warm audience-nya. Oke, warm audience-nya tetap berupa custom audience di video dan educate-nya. Nah, sini ya warm audience kita tetap fokus untuk lebih banyak mengumpulkan lagi ya custom audience yang nonton video dan educate-nya ya. Ini kalau kita nggak mempunyai website, belum mempunyai website, jadi ini langsung ke dalam WhatsApp-nya. Oke, ini abaikan websitenya apabila iklan kita belum menggunakan website. Jadi kita nanti untuk goal yang ketiga, kita tetap mengumpulkan warm market-nya. Mereka yang udah kita tracking ke custom audience video dan kita tracking mereka masuk ke dalam educate setelah dia klik tombol WhatsApp, tombol link WhatsApp gitu ya. Oke, jadi seperti itu untuk goal di campaign yang kedua. Ini harus profit ya, harus ada penjualan lah, harus ada penjualan dan minimal profit lah, lebih dari BEP, lebih dari biaya iklan kita, gitu aja ya. Nah, nanti kita akan jalankan minimal 2-3 hari. Setelah itu kita koreksi hasilnya. Jadi untuk melihat hasilnya ini kita jalankan 2-3 hari deh ya. Lalu kita lihat hasilnya kalau ternyata memang belum profit, ya kita nanti cari lagi audiens lain atau mungkin copywriting yang saya bikin ini kalau misalnya nggak profit ya, nggak bisa menghasilkan, tetap nggak bisa menghasilkan, ini akan saya bikinkan copywriting lainnya ya. Jadi tetap saya usaha untuk tes copywriting dan audiensnya ya, karena yang sudah saya jelaskan sebelumnya, hasil dari iklan pertama itu menunjukkan kalau produk ini masih layak dipertahankan karena masih banyak yang minta ya, walaupun iklan saya 90.000 tapi educate yang masuk itu 24 dan udah lumayan lah yang masuk WA juga ya. Jadi permintaan udah muncul ya, udah terbukti masih ada permintaan untuk produk ini gitu ya. Cuma tinggal beberapa step atau beberapa poin polesan ya agar iklan ini jadi rame ya, gitu ya. Mana tadi yang lainnya? Oh ya ini ya. Oke, nah seperti itu ya. Jadi apabila dalam 2-3 hari setelah kita lihat data hasilnya ya, ternyata masih nggak ada penjualan, belum ada penjualan atau belum kencang penjualannya, nah kita nanti saya akan tetap tes cari audiens mana yang paling convert ya, dan copywriting mana yang juga yang paling bikin banyak penjualan gitu. Oke, lalu campaign yang berikutnya yang ketiga yang nanti akan kita jalankan berbarengan dengan campaign yang kedua, yaitu kita akan menggunakan objektif video ads ya. Objektifnya adalah video ya, video ads ya. Formatnya adalah seperti ini aja, satu campaign, satu ad dan multi ad. Nah, ini ad set ini kita menggunakan target audience yang broad kosmetik ya. Sekarang kita broadnya ada embel-embel interestnya tentang kosmetik ya, terus kita narrow engage shopper. Ini lebih spesifik lagi ya, dispesifikkan mereka yang suka dengan kosmetik. Oke, ini tujuannya adalah untuk iklan ini, campaign ini ya. Nah, kita akan fokus untuk memperbanyak warm audience, terutama di bagian ini video ya. Di campaign kedua ini, mana tadi? Campaign kedua ini campaign ketiga campaign ketiga ini video ads ini kita fokusnya bukan untuk ke penjualan ya, walaupun nanti ada penjualan dari iklan ini, itu anggap aja bonus. Karena campaign ketiga ini fungsinya, goalnya adalah untuk memperbanyak warm audience saja. Jadi nanti semakin banyak audience yang masuk ke dalam custom audience ini ya, nanti otomatis kualitas audience yang ada di sini ini lebih bagus. Jadi fungsinya seperti itu, untuk menambah data custom audience saja sih gitu ya. Ini kita gunakan video views ya, karena kenapa yang udah saya jelaskan sebelumnya, saat kita menentukan objektif campaign berarti kita juga sedang meminta si Facebook mencarikan audiens yang kecenderungan kesukaan mereka itu, misalkan kita pilih objektif video, jadi kita meminta si Facebook untuk menampilkan iklan kita kepada audiens yang memang cenderung suka nonton video ya, aktivitasnya sering nonton video di Facebook. Jadi lebih mudah kita mendapatkan warm audience-nya. Oke. Dan di sini multi ad-nya tetap kita gunakan sama ya, kita gunakan ad yang dipakai di sini. Gitu. Ya, jadi yang video yang campaign ketiga ini yang beda adalah ad set-nya ya, target audience-nya. Tapi kalau multi ad nanti kita gunakan ad yang sama dipakai yang ini. Oke.
kita pakai ID-nya, nanti kita copy ID-nya saja, jadi memakai ad yang sama. Oke, budget yang kita keluarkan minimalis saja ya, karena memang fokusnya bukan untuk penjualan, tapi untuk mengumpulkan warm market dari 10.000 sampai 50.000 per day. Oke, jadi kita jalankan berbarengan ya. Oke, gitu ya. Untuk penjelasannya, semoga Anda paham ya untuk penjelasan ini. Selanjutnya saya akan coba untuk mengajarkan bagaimana cara kita menjalankan iklan ini. Oke, campaign kedua dan ketiga ini. Oke, sampai segini dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.